Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Siap semua anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, di sini Bapak akan menyampaikan pembelajaran akidah akhlak. Pertemuan kemarin membahas apa? Tentang toleransi. Sekarang pertemuan kedua tentang etika bergaul dalam Islam. Sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Absen pertama, Maulana Muhammad Muin. Hadir, bilang hadir. Hadir. Amal, hadir. Lukman, hadir. Kita, hadir. Keterangan. Afik, Hadir, Pak. hadir. Kamu kenal Afik sakit apa? Oh, lemes. Sakit. Oh, demam. Fahri, Hadir. ujung jari, hadir. Kafi, hadir. Haris, hadir. Ivan, hadir. Terus Naufal, hadir. Marvel, hadir. Aldi, hadir ya. Zefa, hadir. Musdalifah, hadir. Sakit, Pak. Itu Musdalifah cewek sendiri apa emang namanya seperti Wahyu, Pak. Kardio tidak? Sakit? Sunat, Pak. Lu udah SMK kok sunat. Lanjut. Wahyu, Hadir. baik. Terakhir siapa ya? Apa? Namanya kok Ezekiel. Namanya Ezekiel Romadul. Ini orang mana? Masih nama Ezekiel Excel Romadul. Baik, jumlah murid berapa? 9 murid 20 enggak berangkat 5 ya? Iya. Oke. Ini Bapak catat ya. Ibu sama Dira tadi izin sama Mas. Oke, langsung saja. Di sini Pak Iqbal akan menjelaskan tentang etika bergaul dalam Islam. Kalian semua ada yang bisa menjelaskan apa itu etika? Tidak tahu. Dan yang bisa jawabnya yang bisa tulis jari. Nanti Pak Iqbal beri nilai. Yang bisa etika itu suatu sikap terhadap lingkungan atau terhadap semua yang ada di dunia. Etika ya Pak Iqbal di sini akan menjelaskan tentang etika bergaul dalam Islam. Bisa dicatat, nanti bisa dipelajari di rumah. Yang pertama, adab bergaul dengan teman sebaya. Wahyu, kamu tahu tidak apa artinya adab bergaul dengan teman sebaya? Adab itu apa? Kalau kalian sebagai santri itu adab di atas ilmu, ya. Berarti tidak boleh naik. Misal kamu punya ilmu yang tinggi tapi tidak punya adab, kamu akan menjadi orang yang dan sama adab bersama. Di sini Pak Iqbal menjelaskan tentang pengertian bergaul dengan teman sebaya. Dalam bahasa Arab, bergaul diartikan dengan subhah yang diambil dari kata sahibah yang berarti pertemanan. Bahasa Arabnya bergaul subhah. Jadi
besok kamu kalau ada temanmu ya, Evan sebelahnya siapa? Itu temannya siapa? Temanku ismi Haris or the Aldi. Jadi temanku mah. Dalam bahasa Indonesia bergaul berarti campur. Sementara teman sebaya dalam kamus besar bahasa Indonesia, teman sebaya diartikan sebagai kawan, bukan lawan. Ada kawan, ada lawan. Sahabat atau orang yang usia hampir sama, seperti Afik sama Maud usianya berapa? 12 tahun. Itu bisa dinamakan kawan, bisa dinamakan sahabat. Ya. Dengan demikian yang dimaksud dengan bergaul sesama teman sebaya adalah pertemanan seorang individu dengan individu lainnya. Anak-anak usia remaja atau dewasa yang tingkat usianya hampir sama. Kalau Kavi sama Wahyu bisa dibilang kakak adik, ya. Karena usianya setengah dari Mas Wahyu, ya. Kamu manggilnya harus Mas karena etika memanggil kepada orang yang lebih tua. Seperti itu. Yang kedua, cara mencari teman yang baik menurut Islam. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seseorang bergantung pada agama temannya. Perhatikan siapa yang dijadikan teman. Di pesantren diajarkan di kitab Al-Ala bait keberapa? Ada yang tahu enggak? Teman baik tergantung temannya. Bait keempat. Mau nih? Kamu tergantung berteman, kamu baik tergantung temanmu. Kalau temanmu baik pasti kamu baik. Itu Al-Ala ada yang tahu? Yang tahu tak kasih nilai. Idakum. Ya. Terus seperti itu ya. Berdasarkan hadis di atas menjadi jelas bahwa seseorang perlu mencari teman sebaya yang baik yang akan bergaul dengannya. Jadi dalam Islam pun diajarkan kita mencari teman harus yang baik. Tidak boleh yang merokok, yang semua pada dengan apa ya? Misal minuman keras, narkoba, semuanya itu kalau bisa dalam Islam dijauhi. Secara umum, seseorang hendaklah mencari teman yang cerdas, memiliki akhlak yang baik, bukan orang fasik dan tidak semata-mata rakus terhadap kehidupan duniawi. Ada yang tahu rakus terhadap kehidupan dunia itu seperti apa? Ada yang tahu tidak? Misalnya temannya lagi makan satu, yang lain teman satunya makannya 3 itu namanya apa? Seperti para koruptor, uangnya banyak tapi dia masih korupsi uang. Yang selanjutnya larangan bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya harus ada larangannya. Dalam adab bergaul dengan teman sebaya terdapat larangan-larangan, diantaranya bermusuhan. Yang kedua, pergaulan bebas. Yang ketiga, melanggar norma-norma agama seperti berzina, melakukan minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Itu sangat dilarang oleh agama Islam. Karena perbuatan seperti itu tidak baik, apalagi kita sebagai santri harus menjaga etika, harus menjaga adab, harus menjaga syahwat kita, ya. Yang selanjutnya ada bergaul dengan orang yang lebih tua. Ini kamu ya, kamu ditutupi kalau kamu adabnya, ya. Yang pertama, pengertian orang yang lebih tua. Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi sosok yang lebih muda. Di sini kalian yang lebih tua dari temanmu harus dihormati. Kalau yang kecil, kalau yang besar harus menyayangi yang kecil. Menyayangi Huzaifa. Dalam kamus bahasa Indonesia, orang yang lebih tua yaitu orang yang dipandang tua atau berpengalaman seperti orang tua, para pemimpin dan para penasihat. Yang kedua, tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua. Kita sebagai anak kecil masih baik pun sebagai orang yang belum tua banget pasti punya tata cara bergaul. Dalam bergaul dengan orang yang lebih tua, hendaknya seseorang melakukannya dengan sopan dan santun, berkata santun, menolak dengan halus perintah yang buruk, menghormati dengan ikhlas,
mendahulukan orang yang lebih tua dalam hal duniawi. Dan dijelaskan lagi Hudzaifah tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua seperti apa? Hudzaifah. Dan dijelaskan lagi Pak Ikan ngomong apa? Perhatikan deh. Apa? Jawab. Tidur. Nanti kalau tidur tuh tak kasih pertanyaan banyak ya. Apa Ikan? Kalau jangan. Kita jelaskan lagi tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua dengan sopan santun. Sopan santun. Berkata santun, menolak dengan halus perintah yang buruk. Misal kalian disuruh orang tua, misal orang yang lebih tua dikongkon segel, bukan, jadi nggak boleh. Bukan mas, kuno, bukan aku ngomongnya secara halus. Otomatis orang yang lebih tua itu akan hatinya tuh. Selanjutnya larangan bergaul dengan orang yang lebih tua. Dalam bergaul dengan orang yang lebih tua, seseorang dianjurkan untuk tidak melawan atau berbuat durhaka, berbuat arogan, bahkan nyeleneh. Wong tua kok nyeleneh, mesti wong tuanya lesu, ya, atau anarkis. Kemudian wong tua kok dibiji, tidak boleh. Selanjutnya, ada bergaul dengan orang yang lebih muda. Jangan tahu ya, sing atas siapa? Tidurnya jam berapa di rumah? Satu malam jam 8. Jam 8. Jam 5. Bisa kalau tidur tuh Jam 5 sore. Jam 6. tidur yang baik jam berapa? Jam 8. Jam 8. Jam 10. Maksimal jam 10 untuk kita sebagai yang banyak aktivitas maksimal jam 10 ya. Atau gini kita fokus ke belajar matematika. Lanjut ya, masih bisa didengarin enggak? Yang selanjutnya ada bergaul dengan orang yang lebih muda. Pengertian orang yang lebih muda. Pemuda dalam bahasa Arab disebut dengan syabab atau fata. Hal tersebut dapat dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sementara dalam bahasa Indonesia, pemuda berarti orang yang belum sampai setengah umur dan merupakan lawan kata dari orang tua. Orang yang lebih muda dimaksud di sini adalah anak kecil atau remaja dan para pemuda. Orang pemuda itu ya, jangan sampai jadi pemuda itu. Pemuda sih enggak punya jalan. Artinya pemuda ini pakaian apa ya, banyak hal-hal tidak bermanfaat. Tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda. Bergaul dengan orang yang lebih muda dilakukan dengan memberi nasihat dengan bijak, mempererat saudara, memberi perhatian dan kasih sayang, memberi teladan yang baik, melakukan pembinaan yang baik, memberikan penghargaan ketika berprestasi. Sini seperti Pak Eka sebagai guru kalian semua yang ngajarnya sing api, ya. Sebisa mungkin ngajarnya sing api, membimbing kalian semua untuk menimba ilmu. Kalau Allah itu Mas Fandi. Lanjut, ketika kamu berprestasi ya Pak Eka masih award itu hadiah agar kalian tuh lebih semangat. Ya mau nih ya. Kepalanya yuk, jalan yuk, bener. Tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda seperti itu. Dan selanjutnya larangan bergaul dengan orang yang lebih muda. Ketika bergaul dengan seseorang yang lebih muda, hendaknya tidak meminta penghormatan yang berlebihan. Kalian yang lebih tua dari temanmu jangan merasa harus dihormati, karena itu tidak baik. Dan tidak memahami aktivitas mereka. Selanjutnya ada bergaul dengan lawan jenis. Pengertian dari lawan jenis, Islam tidak terjadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pergaulan. Maka di sini Islam adalah agama yang mengatur tata kehidupan manusia. Islam sesungguhnya tidak melarang bergaul dengan siapapun, termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Lawan jenis berarti lawan dari jenis ke kelamin. Apabila laki-laki maka lawannya perempuan, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, tata cara bergaul dengan lawan jenis. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pergaulan, maka dalam
melakukan pergaulan dengan lawan jenis harus diperhatikan, yaitu berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, menutup aurat. Aurat laki-laki ada yang tahu dari mana sampai mana? Mana? Dari pusar sampai mana? lutut. Betul, urat dengkul ya, dengkul baju. Kalau auratnya perempuan ada yang tahu? Semua saya kecuali sama tangan. Pintar-pintar kalian bagi saya harus tahu seperti itu ya. Terus menunjukkan pandangan, jangan sama lagi. Ya, jangan itu. Kita harus menjaga. Terus yang ketiga, yang selanjutnya saling bertanggung jawab atas perkembangannya kalian. Yang terakhir, larangan bergaul dengan lawan jenis. Untuk menjaga pergaulan dengan lawan jenis, hendaklah menghindari hal-hal berikut, yaitu tidak berkhalwat. Berkhalwat itu berkumpulnya laki-laki dan perempuan tanpa adanya orang ketiga. Jadi kalian berkumpul berdua di suatu tempat tanpa adanya orang lain. Itu berkhalwat. Yang selanjutnya, melakukan ikhtilat atau batas dengan lawan jenis. Kamu harus mempunyai batas dengan lawan jenis. Yang ketiga, untuk cewek, untuk perempuan jangan sampai bersolek berlebihan. Kalau bersolek enggak? Di sini yang tahu bersolek siapa? Bersolek itu dandan, menor, seksi, sepatunya pakai, mati adus sepatu. Muzaifah kepalanya apa? Berat. Ya, itu larangan bergaul dengan lawan jenis. Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, selanjutnya Pak Haikal akan mengasih pertanyaan kepada kalian semua tentang semua yang Pak Haikal jelaskan pada kalian. Apakah kalian paham atau tidak? Nanti pertanyaan boleh rebutan ya. Yang bisa kasih nilai 100, nanti bisa naik kelas. Yang pertama, pertanyaan pertama, hubungan individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkat usia yang sama dinamakan hubungan A. Kawan, B. Sahabat, C. Kawan lama, D. Teman sebaya, E. Teman akrab. Nomor 1. Apa? Teman sebaya. Ya, teman sebaya. Oke. Namanya siapa? Afik ya. Kasih nilai. Oke, yang kedua, Islam melarang ikhtilat dalam pergaulan teman sebaya. Pengertian ikhtilat adalah pembauran A. Sesama teman laki-laki, B. Sesama teman perempuan, C. Antara orang yang muda dengan yang lebih tua, D. Antara laki-laki dengan perempuan, E. Antara teman sebaya. Bisa? Apa? D. Antara laki-laki dengan. Bener gak? Bener ya? Oke, selanjutnya nomor 3. Ketika ada teman yang berselisih, bertengkar atau melakukan perbuatan, jangan guna sendiri, ya. Fokus. Yang tidak baik terhadap teman-teman yang lain, maka kita wajib mendamaikannya. Pernyataan tersebut merupakan tata cara pergaulan teman sebaya pada aspek saling A. Mengasihi dan melindungi, B. Menasihati, C. Berpesan kebaikan, D. Menghormati dan toleran, E. Bekerja sama dan tolong menolong. A. Mengasihi dan melindungi. Benar tidak? Benar. Siapa yang salah? Saya. Jadi salah. Salah 1. Ya, baik. Nomor 4. Dalam hadis dikatakan, seseorang bergantung pada agama temannya. Perhatikan siapa yang dijadikan teman. Prinsip ini paling tepat diterapkan pada A. Pergaulan, B. Bisnis, C. Hubungan keluarga, D. Bermasyarakat, E. Hubungan suami istri. Apa? Pergaulan ya. Benar gak? Benar. Oke. Semua. Masuk semua ya. Bisa. Bisa kan?
Sini Pak Ikal ada tips buat gak ngantuk. Ini ice breaking. Ice breaking itu selingan. Kita gini. Ya. Gini. Tutup mata. Baik. Tapi bismillah dulu, bismillah. Nanti mulai najik dulu. Berarti jelas seperti itu. Ya. Mulai ya. Lanjutnya ini masih berapa menit lagi? 10 menit lagi ya, tidak apa-apa. Nomor 5, kebiasaan negatif seperti berhubungan dengan lawan jenis yang berlebihan karena ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Perilaku ini bisa terjadi karena A. Permusuhan, B. Pergaulan bebas, C. Melanggar aturan negara, D. Melanggar tata tertib lalu lintas, E. Mengkonsumsi narkoba. Nomor 5 siapa? Karena apa? Pergaulan? Benar apa tidak teman-teman? Benar ya. Nama selanjutnya, nomor 6, perilaku berkendaraan dengan tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari seorang atau bonceng terlalu, dan mengurangi kelengkapan kendaraan. Perilaku tersebut merupakan sikap melanggar A. Aturan keluarga, B. Kewajiban agama, C. Norma masyarakat, D. Tata tertib lalu lintas, E. Aturan kesehatan. D. Benar dan teman-teman? Nomor 7, pemuda berarti orang yang belum sampai setengah umur. Pengertian tersebut berdasarkan kamus bahasa: A. Bahasa Indonesia, B. Melayu, C. Sanskerta, D. Jawa, E. Inggris. Saya Pak A. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Di sini yang orang Inggris siapa? Biasanya orang mana? Ada orang Cina. Mana siapa? Hari. Orang Cina. Bisa orang Cina enggak? Sudah tadi ya, sudah. Nomor 8, salah satu sikap santun kepada orang yang lebih tua adalah A. Membantu pekerjaannya, B. Kerja bakti bersama masyarakat, C. Menjalankan perintah kebaikan, D. Menolongnya, E. Berkata dengan sopan. Nomor 8, apa? Z. Jawabannya apa? Hah? Berkata dengan sopan. Jawabnya sebenarnya Isim lah. mau untuk negeri. Berkata dengan sopan, benar enggak? Ya. Nomor 9, Bapak dan Ibu guru telah mengajarkan tentang banyak hal sehingga seorang siswa mengerti banyak hal dalam kehidupan ini. Pernyataan tersebut merupakan sikap baik terhadap orang yang lebih tua, yakni A. Menolak dengan halus perintah yang baik, B. Pura-pura memberi penghormatan, C. Memuliakan tokoh masyarakat, D. Berpura-pura tidak mengetahui, E. Bersikap arogan. Nomor 9, C. Memuliakan tokoh masyarakat. benar? Ya. Nomor terakhir, ini kita rebutin. Kamu perhatikan, Mas Amal dan Mas Dudut. Seorang pemuda yang sedang dalam masa pertumbuhan fisik maupun mental banyak mengalami gejolak dalam pikiran maupun jiwa yang tak jarang menyebabkan hidupnya terguncang. Sikap orang yang lebih tua adalah A. Memarahinya, B. Tidak mengikut sertakan dalam kegiatan, C. Membiarkannya mencari jati diri sendiri, D. Membina, membimbing, dan memberi kesempatan untuk berdedikasi, E. Melaporkannya pada teman sebayanya. Apa? Dokter. E. Apa? Apa? Membina, membimbing, dan memberi kesempatan untuk berdedikasi. Oke. Alhamdulillah kita sudah memasuki akhir jam pembelajaran pada pagi hari ini. Di sini siapa yang dapat mendapatkan nilai 10 tunjuk tangan? 10, 9, 8, 8,
Ya itu 8 tuh Berapa? jadi. Yang paling jelek siapa? 7? Zai. Ya dia. Zai. Alhamdulillah semua lulus KKM semua ya. Oke. Di sini waktu 35 menit Pak Ikal akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Oh iya, jangan lupa untuk pembelajaran minggu depan silahkan membuka buku paket keempat tentang bersosialisasi dan tentang menghormati kepada Sama manusia. manusia ya. Paket 4 besok minggu depan silakan dikumpulkan di mejanya Pak Ika ya. Pak. Ya, buat pack. Oke. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini Pak Ika tutup, marilah kita menutup dengan bacaan surat Al-Asri dan doa kafaratul majlis. Surat kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini dari Pak Ikal. Semoga ilmunya bermanfaat kepada semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.